Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kita pada pagi hari ini bertemu lagi dalam KSO kajian subuh online. Nama saya Amor Kodrat, Ustaz. Oke, Eh, KSO yang ke-246 pada hari ini Kamis 17 April 2025 atau masih 18 Syawal 1446 Hijriah. Dan biasa pada pagi hari ini sebelum kajian kita mulai akan kita dengarkan dulu qiraah yang akan dibacakan oleh rekan kami Mas Agus Yadiawan, Quran Surat Al-Hijr. Quran surat 15 ayat 97 sampai 99. Monggo Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari eh, ayat yang telah beliau bacakan. Amin. Eh, ya. Ustadz, biasanya atau waktunya tersedia sampai jam berapa, Ustadz? Eh, Mungkin jam
6 maksimal, nggih. Jam 6 nggih. Atau 6 lebih lah. Nggih. Baik, eh, monggo silahkan untuk Nggih. menghemat waktu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah alumni SMA 3 Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali masih dalam suasana Syawal. Saya ingin mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Ikhwafillah rahimakumullah. Tema yang diberikan kepada saya berkisar tentang menjaga istiqomah ba'da Ramadan. Saya ingin mengawali dari dua teori. Baru kita melihat bagaimana sih di dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita dapati petunjuk agar kita ini bisa istiqomah. Karena lagi-lagi ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT, ayyul amali ahab ila Allah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menyatakan adwamuha wa in qalla, yang paling mudawamah, yang paling kontinu meskipun dia sedikit. Karena itu istiqamah menjadi hal yang sangat penting. Yang menarik, ada dua teori yang menarik untuk direnungkan. Satu dari seorang dokter di Amerika, ada satu buku klasik judulnya Psycho-Cybernetic and Self-Fulfillment. Buku ini menjelaskan tentang orang yang diamputasi. Ketika dia kehilangan kakinya, ternyata dia susah untuk beradaptasi dengan kakinya karena terlampau lama dia sudah memiliki kaki, dan ketika kehilangan kaki, perasaannya masih punya kaki saja. Begitu dia dikasih kaki yang baru dan seterusnya, dia tidak bisa adjustment itu. Karena tubuhnya, dia masih merasa enggak, saya masih punya kaki yang dulu itu. Nah, sindrom ini biasanya dikenal dengan sindrom Van Vom Lim. Yang menarik, menurut catatan dari Dr. Maxwell Maltz ini, kata beliau bahwa tubuh itu akan memiliki adjustment sekitar 21 hari. Jadi mudahnya secara biologis dalam waktu 21 hari tubuh kita itu akan memberikan respon terhadap sesuatu yang baru dan kita sudah merasa nyaman atau adjusted. Yang kedua, dari seorang psikolog di London namanya Philippa Lilly, dia juga menulis satu buku yang merupakan hasil penelitian dia dari 96 orang yang dia yang dia eksperimen. Jadi dia satu waktu itu menyuruh 96 orang ini untuk melakukan hal yang baru. Dan dia kepingin melihat secara psikologis manusia itu akan merasa adjusted, merasa nyaman sudah dengan psikologisnya, meskipun dia melakukan hal yang baru, itu kira-kira terjadi berapa lama. Ya, dalam penelitiannya Philippa Lilly, secara psikologis manusia itu akan sudah membentuk kebiasaan baru secara psikologis dan merasa nyaman secara psikologis dalam waktu 96 hari paling lama. Kalau kita gabungkan dua teori ini, secara tubuh mestinya 21 hari, secara psikis, secara fisikal, secara psikologis
Ya paling lama mestinya 96 hari. Yang menarik, kita ini melakukan puasa selama 1 bulan. Kalau kita pikirkan, kita melakukan sesuatu yang baru secara fisik, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya, baik secara psikologis, kita bikin habit baru. Mestinya kalau kita renungkan menggunakan dua perspektif ini, mestinya kita sudah mampu untuk membuat habit baru, kebiasaan baru. Pertanyaannya adalah, kalau sampai kemudian kita tidak punya habit baru, sebenarnya kita bisa mempertanyakan kepada diri kita ini, ada apa gerangan dengan tubuh kita ini, dan ada apa gerangan dengan psikologi kita ini. Karena bagaimana kalau kita pikirkan di Ramadan kemarin, kita bisa qiyamul lail terus, kita bisa tilawah Quran terus, kita dengan mudahnya bisa sedekah dan seterusnya. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang baru itu ternyata kemudian hilang begitu saja, ini kan mesti ada yang something error ini, baik physically and psychologically. Ini kan yang menarik sebagai sebuah tamparan buat kita. Karena itu mestinya Ramadan kemarin itu benar-benar merupakan salah satu cara untuk membuat habit baru dalam kehidupan kita ini. Baik secara fisikal, terutama secara psikologis, sehingga kita menjadi benar-benar orang yang baru yang dibentuk oleh Ramadan. Oke, Oke, mari kita lihat tentang istiqomah ini. Saya ingin ngawali dari satu cerita yang diceritakan oleh salah seorang pendakwah sangat terkenal dari Saudi, namanya Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni ini salah satu tokoh yang sangat terkenal. Mungkin jenengan pernah membaca buku Jangan Bersedih. Nah, itu salah satu buku beliau yang sangat terkenal. Tahzan. Ya, Aid Al-Qarni, La Tahzan. Nah, Aid Al-Qarni ini punya cerita yang menarik. Kata beliau, ada seorang perempuan yang menikah dengan seseorang yang sangat baik sekali suaminya ini. Dan sudah memiliki beberapa anak. Singkat ceritanya, suaminya ini tiba-tiba, kita mudahkan saja, meninggal dunia tanpa memberikan peninggalan harta sama sekali. Sehingga kematian suaminya itu benar-benar kegelapan buat istrinya ini. Dalam suasana yang sangat sedih itu, hari-hari dilaluinya bersama anak-anaknya. Hingga suatu hari, dia masuk ke dalam kamar dan mendengarkan radio yang saat itu sedang membacakan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibaca oleh seorang dai yang ada di radio tersebut. Ya, kata Rasulullah SAW yang dibaca oleh si penceramah dalam radio itu, man aksarul istighfar, siapa yang banyak membaca istighfar, artinya yang istiqomah membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin, maka Allah akan menjadikan dari segala macam keruwetan, kesumpekan hidupnya, arjan. Nanti dikasih solusi, nanti dikasih jalan keluar, nanti dikasih kemudahan. Min kulli dhiqin, dari semua kesempitan hidupnya, makhraja, dikasih way out, dikasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Yang menarik, begitu dia selesai mendengarkan ini, dia mengajak anak-anaknya untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan istighfar ini. Maka begitu dia mulai mendawamkan, 6 bulan berlalu, sampai akhirnya sebuah proyek direncanakan di lahan properti milik dia. Akibatnya, karena ini jalan yang penting, ia mendapatkan kompensasi jutaan riyal, ya, rial. Kemudian putranya disekolahkan hingga menjadi anak yang pertama kali hafid di wilayahnya. Sehingga kemudian keluarganya menjadi teladan, hidup dalam kenyamanan,
cukup harta, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik, sampai kemudian dia merasa bahwa dialah wanita yang paling berbahagia. Masya Allah. Akibat istiqomah di dalam membaca istighfar. Cerita yang kedua yang masih berkenaan dengan istiqomah ini, meskipun ada sebagian mu'arrikh yang mempertanyakan, tapi banyak ini sudah cerita yang sangat masyhur, yaitu cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal dengan Khabbas atau pedagang roti. Suatu hari kita tahu semuanya, Imam Ahmad bin Hambal, imam keempat dalam fikih yang hafal 100 hadis ini, sudah sangat terkenal di zamannya karena dia menjadi, katakanlah kalau sekarang, ulama yang paling terbesarnya di zamannya. Suatu hari Imam Ahmad datang ke satu daerah dan habis sholat isya di satu masjid, Imam Ahmad memutuskan, udahlah saya tidur di masjid sini saja. Dan kebetulan zaman dahulu meskipun orang barangkali mengenal nama, tapi tidak mengenal wajahnya. Karena belum ada TikTok, Facebook, media sosial. Semua orang hanya kenal nama Ahmad bin Hambal, tetapi tidak tahu wajahnya. Singkat cerita, Imam Ahmad tidak dikenal di masjid tersebut. Ya, mungkin daerah yang memang belum pernah dikunjungi oleh Imam Ahmad. Singkat cerita, begitu Imam Ahmad memutuskan untuk hendak bermalam di masjid tersebut, sang marbotnya sangat keras. Kata sang marbot, kamu ngapain mau tidur di masjid itu? Di masjid sini tidak boleh tidur. Kata dia, keluar kamu. Keluar Imam Ahmad, tetapi kata Imam Ahmad, saya mau kemana? Ini sudah malam. Akhirnya Imam Ahmad melihat di daerah tempat sepatu itu, mungkin tidak jadi masalah kalau saya tidur di sana. Maka Imam Ahmad merebahkan dirinya di dekat tempat-tempat sepatu itu. Masih dilihat oleh sang marbot marah, bahkan menyeret Imam Ahmad untuk segera keluar. Kata dia, tidak ada tidur di masjid, keluar kamu. Sehingga kemudian terjadi bantah-bantahan antara si marbot dengan Imam Ahmad. Persis di depan masjid tersebut ada sebuah toko roti yang orang itu sedang menyaksikan orang tua yang sedang diminta untuk keluar dari masjid oleh sang marbot. Terketuk hatinya, ia datangi, ada apa ini, kata dia. "Eh, ini orang mau tidur," kata sang marbot. Kata si tukang roti, si tuan, jika kamu memang hendak istirahat, silakan mampir ke rumah saya. Saya masih ada kamar kosong yang siap untuk menampung saudara. Akhirnya Imam Ahmad dengan senang hati pergi bersama tukang roti. Yang menarik, tukang roti ini memiliki kebiasaan beristighfar selama dia melakukan kegiatan, terutama saat mulai bikin adonan roti dan seterusnya. Imam Ahmad ketika di pagi hari, ya pada subuh dia sudah terbangun, dia saksikan tukang roti ini. Mulai dia bikin adonan sambil mulutnya komat kami terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad memperhatikan ini tukang roti ini antik sekali. Kenapa dia terus-menerus membaca istighfar? Hingga kemudian Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti ini. Kata dia, ya fulan, kata dia, wahai kisana, kata dia, kenapa engkau membaca istighfar terus-menerus? Apakah yang engkau dapatkan dari istighfarmu itu? Apakah ada yang engkau dapatkan dari istighfarmu itu? Katanya Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya tukang roti itu? Wallahi, kata dia, karena saya melazimkan istighfar ini, tidak ada doa yang saya panjatkan kecuali Allah kabulkan. Kecuali hanya satu doa yang belum Allah panjatkan. Imam Ahmad penasaran, apakah satu doa, satu permintaanmu itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin melihat Imam Ahmad bin Hambal, kata dia. Masya Allah, Imam Ahmad kemudian menyatakan, Ana Ahmad bin Hambal, akulah Ahmad bin Hambal, dan aku diseret di tempat ke tempatmu ini, agar keinginanmu terwujud, agar doamu terwujud, kata Imam Ahmad.
bin Hanbal. Jadi dua kisah ini menyadarkan kita bahwa istiqomah itu begitu istimewa. Oke. Tapi tentu saja dia bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ini memiliki hati yang mudah condong kepada ketidakistiqomahan. Hati kita ini mudah untuk tidak istiqomah. Karena itu, hal pertama yang harus kita renungkan berkenaan dengan istiqomah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran agar kita ini istiqomah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mari kita renungkan satu ayat ini baru nanti kita bicara yang lain. Rabbana wahai Allah la tuzigh, janganlah engkau jadikan hati kami ini menyeleweng. Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah belokkan, janganlah divertkan. Ya. Kata la tuzigh ini menarik. Dia berasal dari kata zaighun. Kata Imam Raghib Al-Asfihani, kata zaighun itu memang lawannya istiqomah. Ya. Kata zaighun ini dipakai oleh orang Arab, misalnya kalimat zaghatis syams. Jadi matahari itu ya kalau dia condong ya dari pagi ya dia baru terbit terus sampai zuhur, terus dia semakin condong, semakin condong, semakin condong. Lah, orang Arab menyebut zaghatis syams, matahari yang condong. Apa yang bisa kita ambil dari makna kata zaighun ini? Yang pertama adalah bahwa kecondongan matahari sebagaimana kecondongan hati itu terjadi secara perlahan. Namun pasti, bahkan seringkali tanpa kita sadari. Seperti bergeraknya matahari yang semakin condong secara perlahan, hati kita itu juga begitu. Kita ini seringkali tidak menyadari kalau hati kita itu sedang condong kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah setan itu menggoda manusia. Dia menggoda manusia bukan misalnya untuk U-turn, putar balik, jangan ke situ. Tidak begitu. Setan menggoda kita untuk bermaksiat itu secara perlahan-lahan tanpa kita sadari ternyata kita ini sudah terpeleset. Ternyata kita ini sudah menyeleweng. Kata orang Arab juga, kata zaighun itu dipakai kalau orang sedang menggali kuburan. Orang menggali kuburan itu kan tanahnya lurus begini maunya, segi empat. Tapi kalau dia terus menggali ke belakang, kadang-kadang tiba-tiba agak miring sedikit. Nah, itu juga namanya zaighun. Jadi intinya adalah penyelewengan yang terjadi secara perlahan dan tidak kita sadari. Kenapa demikian? Karena selewengnya hati itu memang susah. Memang susah. Kita ini seringkali tidak menyadarinya atau bahkan meremehkannya. Karena itu kita mohon kepada Allah, Rabbana ya Allah, la tuzigh. Please, jangan divert hati saya ya Allah. Ya, berapa banyak nanti kita dapat contoh kerusakan seseorang itu bukan karena maksiat yang besar, karena maksiat yang kecil-kecil dulu, nanti semakin parah, semakin parah. Kenapa? Rasulullah menggambarkan hatinya manusia itu dengan gambaran yang menurut saya sangat tepat sekali. Ya, kata Rasulullah SAW, hati manusia itu seperti bulu. Ya, Masya Allah, seperti bulu yang meliuk. Ya, bayangin kalau ada kata Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Asy'ari, seingat saya, sebuah hadis Rasulullah menggambarkan persamaan hati manusia ini. Mathalul qalbi, perumpamaan hati, kata Rasulullah, mathalur rishah, sebagaimana bulu, ya, yuqallibu harriyah bifalatin. Ya, seperti seekor, bukan seekor, apa ya, selembar lah, seperti seutas bulu ya
yang sedang dibolak-balikkan angin di tanah lapang. Bayangin sekarang kalau ada bulu berada di tanah lapang, nggak ada tanaman, nggak ada apapun yang menghalangi arah angin. Kemudian jika datang angin ke kanan, pasti akan dia mudah bergerak ke kanan. Kalau ke kiri, ikut ke kiri. Kalau ke selatan, ke selatan. Ke utara, ke utara. Untuk menggambarkan betapa mudahnya hati itu bisa tergelincir. Karena itu ketika Ummu Salamah ditanyai oleh ditanyai oleh para sahabat doa apakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, apa kata Ummu Salamah? Doa yang paling terbanyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini dalam agama. Masya Allah. Karena kenapa? Karena hati itu mudah berubah. Wong niatnya ngaji aja jadi kemel lah ya, dan seterusnya. Untuk menunjukkan betapa mudahnya hati kita ini berubah. Karena itu, cara untuk kita ini bisa istiqomah, tidak lain tidak bukan adalah yang pertama doa. Orang seringkali melupakan, diperkirakan bahwa doa itu diletakkan di akhir. Doa itu mestinya diletakkan di awal dan di akhir. Bahkan di pertengahan, para ulama membagi doa itu menjadi tiga. Di depan, di tengah, di akhir. Di depan agar kita ini didapat perlindungan, di tengah saat kita melakukannya, di akhir saat kita sudah berhasil. Semuanya sebenarnya harus kita lengkapi dengan doa. Sama, kita ini mau melakukan usaha agar hati kita ini bisa istiqomah, agar kita ini bisa ibadah dengan continue. Doa sama Allah SWT. Jangan hanya bergantung kepada usaha kita sendiri. Siapalah kita ini? Kita ini mudah rapuh, digoda sedikit, rapuh. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana eh, banyak. Jangankan kita, nih, orang-orang soleh sepanjang zaman. Quran menceritakan daftar orang-orang yang tidak istiqomah. Satu contoh misalnya di dalam Al-Quran, lihat apa yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Ini adalah drama tentang ketidakistiqomahan. Ya, dan begitulah hati itu kalau menyeleweng, perlahan, perlahan, perlahan. Ya, yang mau dilakukan oleh Qabil sebenarnya tidak pembunuhan, tapi lihat bagaimana setan itu bisa menyelewengkan hati kita. Masya Allah. Karena itu yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kita ini istiqamah. Karena itu kita memohon kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang pertama. Yang kedua, baca doa ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dua ini nanti insya Allah kalau kita ini sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikannya. Yang kedua, waktu kita mboten kadang nggih. Yang kedua, cari teman yang baik. Istiqomah itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya suhbah sholihah, punya teman yang baik. Karena jiwa kita ini mudah berpaling, ya mudah berubah. Nah, salah satu yang akan mengingatkan kita itu adalah teman. Nah, kalau kita punya teman yang baik, insya Allah istiqomah. Mesti ini males ngaji, lah gara-gara punya teman yang baik, nanti tak susul ke rumah ya, wah jadi ngaji. Gitu. Atau apalah, kita ditelepon, nanti waktunya ngaji nih. Makanya kata Rasulullah SAW memberikan perumpamaan pentingnya punya teman yang baik dalam membuilding istiqomah itu. Mathalul jalis, kata Rasulullah. Perumpamaan mathalul jalisus salih, perumpamaan teman yang baik itu wal jalisis su, dan perumpamaan teman yang buruk. Apa kata Rasulullah? Kamathali sahibil mis. Teman yang baik itu seperti kita berteman dengan tukang parfum. Kalau perumpamaan teman yang buruk, kata Rasulullah, gakiril haddad, seperti kita sedang berteman dengan tukang pandai besi. Ya, la ya'damuka min sahibil mis
imma antastarih au tajidu rihah. Kita kalau berteman dengan tukang parfum, minimal kita akan membelinya, atau setidaknya kalau tidak punya uang untuk membeli parfum tersebut, kita masih kena bau harumnya. Tetapi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, ya, apa yang kita dapatkan? Kata Nabi Muhammad, yuhriku badanak, percikan apinya bisa membakar tubuhmu, au saubak, atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan khabithatan, atau setidaknya kamu akan mendapati asapnya yang buruk, ya, atau kamu akan mendapatkan baunya yang kurang sedap, dan seterusnya. Untuk menunjukkan apa ini? Pertemanan itu akan membawa dampak. Satu kisah yang sangat menarik di dalam Al-Quran tentang para pemuda yang bahkan digambarkan sebagai orang-orang yang bisa istiqomah di tengah berbagai macam cobaan. Bayangkan satu negara ini berubah imannya, tetapi hanya ada 7 orang anak yang tetap istiqomah, 7 pemuda. Quran menyebutkan innahum fityatun amanu yurabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda. Kenapa? Biasanya kita ini berpikir istiqomah itu kalangan tua. Anak muda itu biasanya kita gambarin sebagai pelin-pelan, mudah berubah, tidak bisa konsisten. Itulah gambaran umum kita menggambarkan anak muda. Quran ingin membuat perubahan, justru sebenarnya kalau kita ini ingin istiqomah, mulailah dari anak muda. Mulailah dari membuat kebiasaan di masa muda, dan itu yang akan membuat istiqomah. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa dia bisa istiqomah? Karena suhbah salihah. Karena mereka bertuju itu. Andai mereka sendirian pasti sudah tidak bisa lagi. Sepakat para mufassir, obat dari kuatnya iman, menjaga iman adalah suhbah solihah. Ya, berdasarkan kisahnya Ashabul Kahfi. Punya teman yang baik, Masya Allah. Itu yang akan memperkuat kita agar kita bisa istiqomah. Yang ketiga, sadari bahwa kita ini ingin amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah kalau kita mudawamah, kalau kita istiqomah. Nah, kalau kita ini mikir begitu, insya Allah ini yang akan membuat kita ini malu kepada Allah. Ya, karena kita ini ingin sungguh-sungguh istiqomah. Karena kita ingin sungguh-sungguh istiqomah. Ada kisah menarik di kalangan para sahabat, di kisahnya Abu Darda. Kita semuanya tahu, ya. Abu Darda itu sahabat Nabi yang agak terlambat masuk Islam. Teman-temannya sudah masuk Islam, dia tidak masuk Islam. Masih dengan berhalanya. Singkat ceritanya, akhirnya meskipun terlambat, dia masuk Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Jadi kan dulu satu orang Ansor dipersaudarakan dengan satu orang Muhajirin begitu. Lah maka Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Nah, singkat ceritanya, begitu Abu Darda ini berubah masuk Islam, Masya Allah, beliau ini amat sangat keterlaluan bahkan dalam menjaga keistiqomahan. Kenapa? Karena mereka merasa, karena Abu Darda merasa saya ini sudah ketinggalan jauh dengan teman-teman saya. Semuanya sudah hafal Quran, semuanya sudah inilah, saya ini apa? Karena dia merasa telat beragama itu. Hingga apa yang dilakukan oleh Abu Darda, malamnya dia tidak tidur, qiyamul lail, siangnya dia puasa. Itu terus dia lakukan. Sehingga istrinya tidak pernah disentuhnya, karena malamnya diisi dengan qiyamul lail. Apa yang menarik kemudian, suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda ini. Dia mendapati istrinya berpakaian yang kurang menarik, tidak seperti biasanya.
Kemudian bertanyalah Salman, ya Ummat Darda, kata dia, kenapa, ada apa denganmu? Kenapa pakaianmu seperti itu, kata dia. Saya sudah tidak pernah diperhatikan oleh Abu Darda, kata dia. Kakakmu itu sudah lihat, dia hanya mau sama Tuhan, kata dia. Maka kemudian dua sahabat Nabi ini bertemu. Malam hari saat Ba'da Maghrib, ya, Ba'da Isya, Abu Darda berpamitan kepada Salman. Ya Salman, silakan kamu tidur, saya hendak melakukan sholat qiyamul lail. Maka apa kata Salman? Enggak, tidur. Kalau kamu enggak tidur, saya enggak mau. Ya, Masya Allah. Nih. Hanya tidurlah kedua sahabat Nabi ini. Tengah malam bangun lagi Abu Darda. Hendak melakukan sholat. Katanya Salman, tidur. Kalau saya tidak tidur, saya tidak tidur. Sehingga kemudian baru sepertiga malam terakhir, kedua sahabat Nabi ini sholat. Esok harinya, dipersiapkanlah makanan oleh istrinya Abu Darda. Dan kemudian dipersilakan untuk sarapan. Tapi Abu Darda menolaknya, karena Abu Darda, saya puasa, silakan dinikmati Salman. Salman menyatakan, saya tidak akan pernah makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya Abu Darda tidak berpuasa hari itu. Dengan sangat kecewa, Abu Darda ini melaporkan kelakuannya Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena keterlaluan, mestinya semalaman saya qiyamul lail, mestinya hari itu dia berpuasa, malah tidak berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW terhadap sikapnya Abu Darda? Walladhi nafsi biyadih. Kata Rasulullah SAW, ya, apa kata Rasulullah? Keliru saya ya. Kata Rasulullah, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhanmu itu ada hak yang wajib kamu penuhi. Wali nafsika alaika haqqa. Tapi tubuhmu itu, dirimu juga punya hak atasnya. Wali ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Berikanlah segala yang punya hak itu haknya. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Istiqomah. Karena kalau kita tidak mampu memberikan masing-masing haknya, nanti perlahan-lahan kita tidak bisa istiqomah. Itulah yang dialami oleh Amr bin As, ingat saya. Amr bin As apa Abdullah bin Mas'ud ya, Amr bin As ingat saya. Karena ketika apa Abdullah bin Mas'ud, saya lupa di antara dua itulah. Ketika datang ke Rasulullah SAW, dia menyatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya eh, berpuasa setiap hari? Rasul menyatakan jangan. Bagaimana kalau apa namanya? Terus dia minta gitu sampai Nabi menyatakan, "Dah, kamu kalau mau memang banyak berpuasa, sehari puasa, sehari enggak." Yaitu puasa Daud, karena itu puasa yang paling terbaik. Terus dia bilang lagi, saya mau semalaman bangun untuk melakukan qiyamul lail. Kata Nabi, jangan, setengah jangan. Baru Nabi menyatakan sepertiga. Demikian juga dengan hartanya. Semua saya berikan harta ini untuk Allah, jangan, kata Rasulullah. Dan di akhir hidupnya, apa kalimat yang diungkapkan oleh Amr bin As atau Abdullah bin Mas'ud, saya lupa di antara keduanya, kata dia, sungguh benarlah Rasulullah SAW. Kalau seandainya dulu saya tidak memaksakan, kata dia, mungkin sekarang tidak memberatkan saya. Karena di masa tuanya, sekarang beliau itu sudah sangat berat untuk terus bisa istiqomah. Istiqomah. Ya, jadi apa pelajarannya yang ketiga? Istiqomah itu tidak perlu harus banyak terus. Kita ini harus menyesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Asalkan kita bisa terus istiqomah, meskipun katakanlah dulu bisa qiyamul lail, misalnya 13 sama witir misalnya. Sekarang saya cuma bisa 5 Ustadz, 2 rokaat tahajud sama 3 witir, sudah bagus itu. Yang penting istiqomah. Yang penting kita terus, bahkan orang istiqomah itu kata Rasulullah, kalaupun dia sakit, kalaupun dia tidak bisa tertidur, Allah tetap menghitungnya dia sebagai sedang melakukan qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Saking hebatnya istiqomah. Saking hebatnya istiqomah. Hamdalah suatu hari pulang ke rumahnya dalam keadaan sumpek karena setiap dia sudah pulang ke rumahnya, dia tidak ingat lagi
pengajian yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Perasaan cintanya kepada Allah, perasaan takutnya kepada neraka, tidak seperti saat berada dengan Rasulullah. Dengan sangat kecewa, dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq menceritakan hatinya itu. Abu Bakar, saya ini munafik. Kenapa? Kalau saya bersama Nabi, saya ini sangat taat. Sangat hati ini rasanya cinta sama Allah, kepingin surga, takut sama neraka. Tapi begitu saya pulang, kenapa kok hilang semuanya? Begitu saya di rumah, saya kok tidak merasakan iman yang begitu meluap-luap, kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sama, saya juga begitu. Ayo kita datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ini sangat penting ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. In lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, ya, kalau kamu senantiasa berada dalam keadaanmu terus macam itu, mengingat Allah terus, perasaannya terus tidak berubah, pastinya istiqomah. Apa lihat? La sofahakum, la sofahatkum, pasti malaikat akan menyalami kalian ala maksina furushikum wa fi turuqikum, di tempat tidurmu, di ranjangmu, di jalan-jalanmu. Masya Allah, saking hebatnya orang istiqomah. Malaikat bisa menyalami kita. Malaikat bisa bahkan datang di ranjang, di jalan-jalan yang kita lalui. Karena istiqomah. Tetapi memang berat. Karena itu tidak apa-apa kalau sesekali orang namanya iman. Karena itu kata Rasulullah, walakin ya hamdalah, sa'atan, sa'atan. Kata Rasulullah, memang demikianlah. Orang itu naik turun, ya. Tetapi kita harus memaksa diri kita untuk bisa tetap istiqomah. Istiqomah. Karena itu caranya adalah satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diingat-ingat pahala istiqomah, yang keempat jangan membebani diri, ya. Mulailah dari yang kecil terus menerus dipupuk sampai kita ini, badan kita ini tidak merasa kewalahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus seterusnya memiliki teman yang baik, ya, sehingga kemudian teman itu akan mengingatkan kita agar kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian tidak mungkin kita bisa istiqomah. Ingatlah seorang sahabat yang sangat memukau dalam kaitannya dengan istiqomah. Siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum. Saya ingin mengakhiri dengan Abdullah bin Umi Maktum. Zaid bin Sabit suatu hari ini bercerita, kata dia, ketika saya itu berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau itu mendapatkan wahyu. Dan Nabi itu kalau mendapatkan wahyu itu amat sangat apa ya, menjadi sangat kuat begitu. Ya. Nah, pahanya Rasulullah itu karena duduk berdekatan dengan Zaid bin Sabit, itu seakan-akan menindih ke pahanya Zaid bin Sabit. Dan kata Zaid bin Sabit, saya merasakan sangat berat sekali, kata dia. Ya, sangat berat sekali. Seakan-akan, kata dia, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih berat daripada pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, begitu selesai mendapatkan wahyu, Rasul kemudian meminta kepada Zaid bin Sabit untuk menulis ayat yang baru saja turun. Ayatnya berbunyi, La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama, kata Al-Quranul Karim, antara orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman, tidak ikut berjihad, wal mujahiduna fi sabilillah. Ya, tidak sama antara orang yang ikut jihad dengan orang yang tidak ikut jihad. Begitu selesai ditulis oleh
Zaid bin Sabit, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang, bangun dari duduknya, ya, karena beliau ini orang buta, mendengar keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak ikut berperang, ya, dari kalangan kaum mukminin seperti saya ini?" Ya, karena beliau buta. Belum selesai, Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu kembali, ya, yang meneruskan ayat tadi itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah ghairu ulid dharar. Ya, ghairu ulid dharar, kecuali orang yang memang mendapatkan mudarat, mendapatkan kesusahan seperti apa namanya? Orang yang buta tidak berkewajiban untuk berjihad. Tapi lihat bagaimana sikapnya Abdullah bin Umi Maktum. Masya Allah, orang yang sangat istimewa ini. Meskipun dalam keadaan yang demikian, beliau ini amat sangat mengagumkan. Bahkan beliau ini gambaran dari orang yang istiqomah, meskipun dalam kesusahan. Ketika apa namanya beliau datang ke Rasulullah SAW karena kata dia, bolehkah saya ini tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Apa kata Rasulullah? Kamu masih, karena saya buta, kamu masih mendengar enggak suara adzan? Mendengar. Kalau begitu datang ke masjid. Masya Allah. Jadi bagaimana bimbingan Nabi kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk bisa istiqomah. Sampai nanti di akhir hidupnya, meskipun dalam keadaan buta, dalam perang Qadisiyah, Abdullah bin Umi Maktum tetap ikut serta. Ketika para sahabat menyatakan sudah jenengan buat saya ikut, apa kata Abdul Maktum? Biarkanlah, karena aku tidak akan lari kemana-mana. Berikan saja bendera itu, biar aku yang akan membawanya, dan aku tidak akan lari ya sampai aku mendapatkan syahadah. Itu contoh orang yang sangat istiqomah, istiqomah. Jadi saya ulangi lagi beberapa poin penting dari kiat istiqomah. Satu, berdoa, ya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, yang kedua, ikhlas karena Allah. Orang itu tidak akan bisa istiqomah kalau tidak ikhlas karena Allah. Ciri orang yang tidak bisa istiqomah karena amalnya tidak ikhlas. Amalnya untuk memperoleh sesuatu. Begitu sudah diperoleh keinginannya, ya sudah, tidak akan menjalankan lagi dia. Karena itu, agar kita bisa istiqomah, yang ikhlas karena Allah. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang istiqomah. Yang ketiga, terus-menerus melakukan meskipun sedikit. Kita tahu semuanya, semua amal kita di bulan Ramadan tidak mungkin kita samakan. Karena tidak bisa kita ini seperti di dalam Ramadan. Ya, setiap malam Qiyamul Lail tidak pernah berhenti, 13 rakaat, 23 rakaat, baca Al-Quran, mudah sekali. Wah, Masya Allah hebatnya. Nah, kita harus jaga keistiqomahannya, meskipun sedikit. Sekali lagi, meskipun tidak sama seperti Ramadan. Keempat, kita bermuhasabah. Ya, kita ngoreksi diri kita ini. Ya, karena sebentar lagi kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini rajin bermuhasabah, insya Allah itu juga yang akan mengantarkan kita untuk mudah untuk istiqamah. Yang terakhir, sebagaimana tadi, adalah memilih teman yang baik. Rasul mengingatkan kita, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikanlah salah satu di antara kalian, mayu khalil, dengan siapa kalian itu nopo namine berteman. Karena itu nopo namine ini sangat penting ya dalam kaitannya dengan istiqomah. Masih banyak sebenarnya, cuman saya kira niku mawon, atau mungkin saya akhiri dengan kisahnya Abdullah, kisahnya
khalifah kelima yang seringkali disebut sebagai khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika suatu hari dengan pembantunya namanya Roja, Roja memberikan baju seharga 6 dirham. Nah, saat itu Umar bin Abdul Aziz sudah jadi khalifah. Dipegang kainnya, terus apa kata Roja? Katanya Umar bin Abdul Aziz, kain ini baik, cuman harganya kemahalan, kata dia. Roja kemudian menangis, bingung Umar bin Abdul Aziz, dan bertanya kepada Roja, Mayubika ya Roja, kenapa engkau menangis, wahai Roja? Katanya Umar bin Abdul Aziz, kata dia. Apa jawabnya Roja? Masya Allah. Katanya Umar bin Abdul Aziz, Roja kemudian berkata, tadzakkartu kata dia, taubaka qabla sanawat. Saya mengingat tentang bajumu tahun-tahun yang lalu. Dulu saat kamu masih menjadi putra mahkota, kamu saya belikan kain seharga 600 dirham. Dan kamu bilang, kata dia, huwa jayyid laula annahu ghaliyus thaman, kata dia. Ini baik, tetapi harganya, ini kalau harganya lebih mahal ini bagus ini. Ini kemurahan ini. Masya Allah. Sekarang engkau saya belikan baju dengan harga 6 dirham, tetapi engkau bilang bahwa ini adalah terlampau mahal. Ya, kata dia nangis dia. Ada apa dengan wahai Umar, kata dia. Apa katanya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ya Roja, wahai Roja, innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya kepribadian yang ambisius. Wa ma haqqtu syai'an illa taqat lima huwa a'la minhu. Saya ini sangat ambisius. Kalau saya sudah bisa mencapai sesuatu, maka saya akan terus menginginkan sesuatu yang lebih tinggi darinya. Saya ini orang yang ambisius. Dulu, kata dia, taqat nafsi ila zawaj min ibnati ammi Fatimah binti Abdul Malik. Dulu saya sangat berkeinginan agar saya bisa mempersunting anak pamanku Fatimah yang menjadi putri raja khalifah saat itu Abdul Malik. Dan Allah memberikannya sehingga saya menjadi suaminya Fatimah. Sumataqat nafsi, kemudian aku sangat berkeinginan agar aku menjadi gubernur Madinah. Dan aku kemudian menjadi gubernur Madinah. Wataqat nafsi lal khilafah. Dan aku kemudian sangat ingin untuk menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, khalifah. Dan banil tuha, aku mendapatkannya. Wal'an ya roja, sekarang ini roja, taqat nafsi ilal jannah. Satu-satunya yang saya inginkan hanyalah saya ingin menjadi ahli surga. Fa'arju an akuna min ahliha. Dan aku berharap aku akan menjadi salah satu di antaranya. Marilah kita ini istiqomah agar kita ini seperti Umar bin Abdul Aziz mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kelak kemudian mendapatkan derajat yang sangat mulia karena istiqomah hanya akan mendapatkan karomah-karomah, keutamaan-keutamaan yang begitu istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Pak Endri ngapunten niku mawon kang saged kula sampaikan. Kalau wonten pertanyaan mungkin ada waktu 3 menit barangkali. Monggo. Alhamdulillah luar biasa pencerahan pada pagi hari ini. Eh, Simpel kata-katanya, kalimatnya, tapi menjadi PR kita semua yang tidak pernah selesai mungkin kita jalankan, yaitu istiqomah. Beres. Jadi eh, tadi sudah disampaikan sedikit, mungkin saya mengingatkan ada 5 hal yang perlu kita istiqomahkan juga. Pertama berdoa, jadi doa untuk supaya kita agar istiqomah. Doanya pendek dan mudah dihafal, mudah-mudahan bisa kita lafal, pikirkan setiap hari.
kemudian ikhlas itu harus kita jaga, keikhlasan dan keridhaan dalam setiap eh, amalia harian, kemudian terus menerus berusaha meskipun sedikit untuk menjaga Ramadan kita, kebiasaan dan amalia Ramadan kita, dan juga selanjutnya muhasabah, evaluasi diri, apakah kita sudah menjalankannya pada hari ini dan seterusnya, dan memilih lingkungan dan teman yang baik. Lingkungan paling dekat kita adalah istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan teman kerja kita di rumah tangga. Baik juga, ataupun juga di majelis taklim di sekitar kita. Mungkin itu mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan sedikit dari ya, yang apa disampaikan oleh Ustadz yang tadi sudah banyak sekali ininya apa namanya ilustrasinya dan pencerahannya. Eh, Monggo teman-teman yang ingin bertanya ada waktu 5 menit, 3 menit, 5 menit, Pak Ustadz. Langsung aja, ada, monggo Mas. Oke, kalau nggak ada saya satu Ibu-ibu, aja. monggo Pak Andri, Pak Andri. Aturun Pak Ustadz, Oke, kalau kita lihat apa zikir ya Pak Ustadz ya, banyak sekali oke, ya yang saya dengar-dengar dari para Ustadz. Salah satunya di antara tadi istighfar gitu ya. Dan masing-masing zikir itu punya keistimewaan Pak Ustadz. oke, Subhanallah, terus Alhamdulillah. Itu kan masing-masing kan juga punya keistimewaan. Jadi kadang-kadang kita itu sampai bingung mana zikir yang lebih diutamakan. Apakah ada waktu-waktu tertentu, oh kita sebaiknya zikir yang ini. Kemudian di waktu lain kita zikir yang ini sesuai dengan apa manfaat ataupun keinginan kita. Atau seperti apa Pak Ustadz? oke. Terus memang kalimat-kalimat thayyibah itu memiliki keutamaan-keutamaan. Meskipun secara umum semua kalimat thayyibah itu tentu akan menarik kebaikan. Tetapi khusus untuk istighfar itu memang clear sekali Al-Quran menjelaskan dampaknya terhadap kebaikan. Ya. Bahkan Al-Quran itu menggambarkan kita ini hanya bisa masuk surga kalau sudah mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Makanya orang masuk surga itu gambarannya di dalam Al-Quran pasti yang diberikan pertama kali adalah maghfiratan. Setelah kasih maghfiratan baru wajannah, baru wa ajron azima. Jadi memang sebenarnya karena kita ini tidak pernah layak masuk surga kecuali setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan karena amal kita. Demikian juga itu kalau di gambaran dampak eh, istighfar atau dampak maghfirahnya Allah di akhirat. Di dunia ini yang paling clear adalah di surat Nuh misalnya ketika eh, Nabi Nuh itu mengajak kaumnya, satu-satunya yang paling sentral dari ajakan dakwahnya Nabi Nuh selain tauhid adalah istighfar. Ya, terkenal kalimatnya, "Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa kata Nabi Nuh? Sudah istighfar sajalah kepada Allah, akui dosa-dosamu, bertobat sama Allah. Kenapa? Kalau kamu beristighfar, sebagaimana Al-Quran menjalankan, yursilis sama alaihim midroro, karena mereka di musim pacaklik saat itu. Kata Nabi Nuh, kalau kamu sungguh-sungguh istighfar sama Allah, nanti akan diturunkan hujan. Ya, anak karena mereka saat itu juga tidak pernah ada keturunan, orang hamil nggak ada saat itu. Masya Allah, nih, dalam beberapa waktu. Sampai Al-Quran menyatakan, nanti sungaimu akan mengalir, istri-istrimu akan hamil, dan seterusnya. Jadi tanam-tanaman juga akan disuburkan. Makanya kemudian Imam Hasan seingat saya atau Imam Syafi'i saya lupa ketika ada orang datang ke rumahnya dan bertanya saya di kampung kami sudah lama tidak hujan. Hasan udah baca istighfar. Datang lagi tamu berikutnya. Istri saya udah lama tidak hamil. Apa yang sudah kan baca istighfar. Ada lagi tamu berikutnya. Ini pertanian kami sekarang tanamannya jelek, tidak bagus. Baca istighfar. Muridnya bertanya, ya Imam, kenapa untuk masalah berbeda? Jawabannya kok sama, istighfar, istighfar, istighfar kata dia.
Kemudian dibacakan ayat Al-Quran itu yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alna ila akhirih ya sebagaimana yang ada di dalam surah Nuh seingat saya. Jadi memang kalau untuk keberkahan, kebaikan dan seterusnya istighfar itu sangat powerful karena kita bisa mendapatkan penjelasannya ada pada Al-Quran, pada hadis dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang lain banyak, misalnya seperti hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu juga ada riwayat yang menyatakan bahwa ini kalau kita sedang sumpah tidak ada jalan keluar kayak apa? Salah satu wirid adalah la haula wala quwata illa billah sama hasbunallah ni'mal wakil. Misalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu ketika Nabi Ibrahim di nopo namanya dibakar, wiritannya Nabi Ibrahim adalah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Biasanya para ulama menyatakan kalau kita ini sedang pada situasi yang kayaknya sudah tidak mungkin bisa kita selesaikan, tapi kita berharap ada keajaiban, ada penyelesaian dari Allah, biasanya disuruh membaca dua ini. Ya, la haula wa la quwata illa billah sama hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Dan tentu yang secara umum yang paling terbaik dari semuanya adalah meskipun masing-masing punya spesifikasi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, yang terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi apakah mana yang harus kita amalkan? Monggo pundi mawon. Ya, cuman kalau mau spesifik, dua itu kita pakai kalau kita ingin kebaikan atau kalau kita ingin keluar dari kesusahan. Selanjutnya, zikir yang diajarkan Rasulullah SAW seperti Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dampaknya tentu punya dampak sendiri-sendiri. Subhanallah memberikan perubahan konsepsi dalam pikiran kita, pencerahan dalam hidup kita, karena itu fungsinya tasbih. Ya. Hamdalah membuat pribadi kita jauh lebih baik, kita menjadi orang yang bersyukur, dan seterusnya, dan seterusnya. Allahu Akbar membuat kita ini berani dan menjadikan segala masalah yang dalam hidup itu terasa kecil, karenanya Allah SWT. Ya, karena itu disebut dengan kalimat thayyibat, kalimat yang baik. Meskipun dia mudah di lisan, tapi dia nanti akan berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ngoten Pak Hendri, ngapunten. Saya sebenarnya masih ingin berlama-lama, cuman badhe teng kampus. Ada ngajar pagi, ngapunten sangat. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan Allah ya majma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. واجعله لنا إماما